Negara ini menyimpan sejarah dan bangunan-bangunan kuno dengan penduduknya yang ramah serta banyak melahirkan ulama dan ilmuwan dunia. Inilah Uzbekistan. Ey Allah, surat Al-Fatih Subhanallah. Ey Allah, Bog. Ey Allah. Uzbekistan merupakan sebuah negara berdaulat di Asia Tengah. Uzbekistan menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1924 setelah serangkaian perang saudara dan konflik. Sebelumnya, wilayah ini adalah bagian dari Kekaisaran Rusia. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Uzbekistan memproklamasikan kemerdekaannya dan menjadi Republik Uzbekistan yang merdeka dan menjadi salah satu negara penduduk mayoritas Muslim. Islam mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Uzbekistan. Pada tahun 2021, penduduk Uzbekistan tercatat sekitar 34 juta jiwa dan populasi Muslim mencapai 96%. Islam masuk ke Uzbekistan pada abad ke-8 ketika orang-orang Arab memasuki Asia Tengah. Islam awalnya masuk ke bagian selatan Turkistan dan secara bertahap menyebar ke utara. Melansir World Atlas, Uzbekistan adalah negara double interlock atau terkurung daratan sehingga jauh dari laut. Untuk mencapai garis pantai manapun dari Uzbekistan, seseorang harus melintasi setidaknya 2 negara. Hanya ada 2 negara seperti itu di dunia. Selain Uzbekistan, ada Liechtenstein di Eropa. Uzbekistan menjadi tuan rumah tambang emas terbuka terbesar di dunia. Muruntau yang terletak di Gurun Kingzilkum. Tambang emas Muruntau menghasilkan sekitar 2 juta on emas setiap tahunnya. Cadangan emas di wilayah Muruntau termasuk dalam proses produksi diperkirakan sekitar 170 juta on emas. Negara ini memiliki simpanan emas terbesar keempat di dunia. Emas di wilayah tersebut dipertemukan pertama kali pada 1958. Penambangan komersial dimulai pada tahun 1967 dan terus dilakukan hingga saat ini. Dahulu Uzbekistan merupakan jalur sutra perdagangan yang dikelilingi oleh Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Turkmenistan. Di Uzbekistan terdapat 4 kota bersejarah, yaitu Khiva, Tashkent, Bukhara, dan Samarkand. Samarkand dan Bukhara dikenal sebagai kota tua yang banyak melahirkan ulama-ulama besar Islam. Bahkan Samarkand telah berdiri sejak tahun 700 sebelum Masehi dan sekarang merupakan kota kedua terbesar di Uzbekistan. Kota Bukhara adalah pusat budaya dan sejarah Uzbekistan, dikenal dengan julukan Kota Seribu Menara. Bukhara dipenuhi dengan bangunan-bangunan bersejarah yang mencerminkan periode keemasan Islam di wilayah ini. Dinding-dinding bata merah tua, jalan-jalan berbatu, dan pasar-pasar tradisional menjadikan Bukhara sebagai destinasi yang memukau bagi para pelancong yang mencari pengalaman berbeda. Ditambah masyarakat yang sangat ramah dalam menyambut wisatawan asing. Salah satu hal yang paling mencolok tentang Uzbekistan adalah keramahan dan kedermawanan penduduknya. Orang Uzbek dikenal karena sambutan hangat dan keramahan mereka terhadap para tamu, baik itu pelancong asing maupun wisatawan lokal. Tradisi minum teh bersama adalah bagian penting dari budaya Uzbek, di mana tamu dianggap sebagai hadiah dari Tuhan dan diterima dengan tangan terbuka. Selain dikenal karena keindahan bangunan-bangunan bersejarahnya, Uzbekistan juga terkenal akan pesona alami para wanitanya. Mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, hidung mancung,
dan seringkali memancarkan pesona campuran antara Eropa dan Asia. Faktor gen campuran, negara Uzbekistan memiliki banyak suku dan ras. Akibat perang dan migrasi banyak orang dari berbagai etnis menetap di wilayah Uzbekistan. Percampuran ciri fisik dari bangsa Mongol dengan bangsa Rusia yang memberikan keturunan unggul bagi keturunan masyarakat Uzbekistan. Uzbekistan terkenal dengan seni anyamannya yang indah dan rumit. Dari karpet-karpet mewah hingga kain-kain sutra yang halus, seni anyaman Uzbekistan mencerminkan kekayaan warisan budaya negara ini. Mata uang Uzbekistan hampir sama dengan rupiah Indonesia, maka dari itu membeli oleh-oleh atau barang di Uzbekistan tidaklah terlalu mahal. Di kota Bukhara yang paling terkenal adalah Labirin Bukhara yang terdiri dari 150 madrasah, masjid, dan bangunan bersejarah lainnya yang menjadikan salah satu kota bersejarah terbaik di Asia Tengah. Tak heran jika Uzbekistan dijuluki negara para imam. Di antara ilmuwan yang lahir di Uzbekistan adalah Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi, Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Al-Bukhari, nama Bukhari di belakang namanya dinisbatkan kepada kota kelahirannya yaitu Bukhara. Imam Al-Bukhari lahir 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Beliau dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Ada yang menarik dari kisah makam Imam Bukhari, yaitu ketika Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dalam sebuah kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet pada tahun 1959 pernah meminta kepada petinggi Partai Komunis untuk mencarikan makam orang suci Islam yang sangat terkenal bernama Imam Bukhari. Saat itu Uzbekistan masih dalam pemerintahan Uni Soviet. Presiden Soekarno mengatakan kepada petinggi komunis, "Saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tidak boleh tidak," tegas Bung Karno kepada Uni Soviet. Petinggi Partai Komunis Uni Soviet balik bertanya, "Apa syarat yang Anda ajukan?" Bung Karno menjawab, "Temukan makam Imam Al-Bukhari, saya sangat ingin menziarahinya." Petinggi Partai Komunis kembali menghubungi Bung Karno, "Maaf Paduka Presiden, kami tidak berhasil menemukan makam orang yang Paduka cari. Apa Anda berkenan mengganti syarat Anda?" Bung Karno lalu menjawab, "Kalau tidak ditemukan, ya sudah, saya lebih baik tidak usah datang ke negara Anda." Setelah makam ditemukan, selanjutnya mengabari Bung Karno. Sambil tersenyum, Bung Karno mengatakan, "Baik, saya akan datang ke negara Anda." Setelah dari Moskow, pada tanggal 12 Juni 1961, Bung Karno tiba di Samarkand. Sehari sebelumnya, puluhan ribu orang menyambut kehadiran pemimpin besar revolusi Indonesia ini di kota Tashkent. Pada saat kedatangan beliau di makam Imam Bukhari, Soekarno langsung menziarahi sampai pagi hari, tidak tidur. Komplek pemakaman Imam Bukhari tidak mungkin seindah dan semegah ini tanpa peran Soekarno. Imam Al-Bukhari dimakamkan di Samarkand sekitar tahun 870 Masehi. Cendekiawan Muslim lainnya yang juga berasal dari Uzbekistan yaitu Imam At-Tirmizi adalah seorang ahli hadis. Ia pernah belajar hadis dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunan At-Tirmizi. Dan di sini kita bisa melihat banyak pemakaman-pemakaman umum juga selain memang makam perawi hadis yang paling kita kenal selain Imam Al-Bukhari adalah Imam At-Tirmizi. Selanjutnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi yang merupakan salah satu pelopor ulama fikih dan ulama ahli kalam. Imam Al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah pemukiman di kota Samarkand. Selanjutnya adalah Imam Bahauddin An-Naqsabandi, pendiri Thariqah Naqsabandiyah, salah satu thariqah cukup besar di kalangan Islam, juga merupakan salah satu thariqah terbesar di Indonesia. Beliau merupakan sosok ulama keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain. Selanjutnya adalah Abu Lais As-Samarqandi, ulama ahli fikih. Beliau dikenal ulama ahli fikih dan pakar hadis.
penulis tafsir Bahrul Ulum atau tafsir Al-Asmarokondi. Beliau dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum, Uzbekistan melahirkan banyak ilmuwan dunia. Di antaranya adalah Ibnu Sina, ilmuwan di bidang pengobatan modern. Di negara barat, ia dikenal dengan Avicenna. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi di Afsahnah, daerah dekat Bukhara, dan meninggal pada bulan Juni 1307 Masehi di Hamadan, Persia, Iran. Selanjutnya, Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, ahli matematika. Ia merupakan seorang ahli matematika dan astronomi dan dianggap sebagai penemu algoritma yang dikenal sebagai algoritma Al-Khawarizmi. Algoritma ini menjadi dasar dalam pengembangan komputer modern. Selanjutnya adalah Al-Biruni. Al-Biruni adalah orang pertama yang menghitung keliling bumi. Ia melakukan hal itu pada abad ke-11 ketika masih ramai perdebatan antara apakah bentuk bumi bulat atau datar. Al-Biruni dikenal sebagai seorang ilmuwan eksperimentalis. Ia melakukan penelitian ulang terhadap teori-teori yang sudah ada dan berkembang untuk membuktikan kebenarannya. Misal teori Aristoteles tentang penglihatan. Aristoteles meyakini bahwa penglihatan diakibatkan oleh sinar yang memancar dari mata dan menuju suatu benda. Sementara Al-Biruni menyatakan bahwa penglihatan merupakan hasil pantulan cahaya pada benda yang masuk ke mata. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, ada beberapa ulama dari dan keturunan Uzbekistan yang datang ke Indonesia. Di antaranya adalah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Kemudian putra Syekh Jumadil Kubro, yakni Syekh Ibrahim Zainul Akbar alias Syekh Ibrahim Asmarokondi, menyusul ke tanah Jawa setelah dia berhasil mengislamkan Raja Champa Vietnam dan menikahi putrinya, yaitu Dewi Chandrawulan. Dari pernikahan tersebut lahirlah Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel dan Ali Murtado atau Sunan Gresik. Ya, Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim Asmarokondi. Nah, bahasa Arabnya As-Samarkondi. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Nah, keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Tempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Tempa. Sedangkan istri kedua Syekh Jumadil Kubro adalah Retno Jumilah, putri dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Dengan Retno Jumilah, ia dikaruniai seorang putra yang bernama Iska Makdum atau Syekh Maulana Iska. Syekh Ibrahim Asmarokondi memiliki peranan penting dalam syiar Islam di Nusantara. Ia merupakan salah satu guru dari para wali yang mengajarkan ilmu agama dan tasawuf. Ia juga membantu para wali dalam penyebaran ajaran Islam dengan cara damai dan bijaksana. Makam Syekh Ibrahim Asmarokondi di Tuban yang selalu ramai dikunjungi oleh peziarah. Sedangkan Sunan Ampel dimakamkan di Surabaya. Ali Murtado atau Sunan Gresik, makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. Itulah ulasan singkat tentang Uzbekistan.